walaupun sakit dan taruhan nyawa, mendengar tangisanmu yang pada waktu lahir, hilang rasa sakit yang dirasakan selama 9 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita membahas pelajaran 3, Aku Anak Soleh. Maka dalam pembelajaran kali ini, kita membahas pelajaran keempat, Bersih itu Sehat, subtema mengenal arti bersih dan sehat. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kali ini mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anak yang soleh dan soleha, pernahkah kalian mendengar peribahasa yang berbunyi kebersihan pangkal kesehatan? Atau dalam kata mutiara Islam, kita sering mendengar an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Orang yang senantiasa hidup bersih menandakan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa hidup bersih, insya Allah orang akan terhindar dari penyakit. Anak-anak yang soleh dan soleha, tahukah kalian apa perbedaan antara bersih dan suci itu? Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadikan seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh najis diantaranya terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Contoh hadas kecil yaitu buang air kecil, buang air besar, buang angin yang menyebabkan batal wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu.
Namun jika tidak ada air, boleh wudunya diganti dengan tayamum ya. Apabila hendak mendirikan ibadah sholat, kita harus bersih dari badan, bersih pakaian, bersih tempat dari kotoran atau najis. Bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat tidak hanya dilakukan ketika hendak sholat, akan tetapi harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di luar sholat pun badan, pakaian, dan juga tempat harus bersih. Anak-anak tahu tidak cara membersihkan najis? Begini caranya ya. Membersihkan najis seperti darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak. Misalnya air sumur, air hujan, ataupun air sungai. Adapun caranya sebagai berikut. 1. Air dikucurkan ke benda bernajis. 2. Membersihkan kotoran setelah buang air kecil maupun besar atau istinja. Dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda keset lainnya. Bila membersihkan kotoran setelah buang air kecil maupun besar menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusap hingga bersih. 3. Jika istinjanya menggunakan batu atau tisu, maka caranya dengan menggunakan 3 batu, yang setiap batunya memiliki 3 sisi, dan batu tersebut harus suci dari najis. Anak-anak sudah mengerti kan sekarang perbedaan bersih dan suci? Yang tidak kalah pentingnya, setiap kita masuk WC dan keluar WC harus berdoa. Kira-kira sudah hafal belum doanya? Baiklah, kita akan membaca bersama-sama. Doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sedangkan doa yang kita baca ketika kita keluar WC yaitu Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian pembelajaran kita hari ini tentang arti bersih dan sehat. Semoga kalian dapat memahaminya dan menjadikan hidup bersih sebagai kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.